Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita lanjutin lagi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma firli wa li walidayya wa li masyayikhina. Amin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Allahumma kama hasanta khalqi fa ahsin khuluqi. Amin. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Baik anak kelas 3 MTS atau SMA Pondok Pesantren Al-Furqan yang Allah rahmatin, kita bikin video untuk pelajaran kedua, sesi kedua dari pelajaran kelas 3 ya, semester 1. Di buku ini diberikan bab satunya itu adalah dimensi 3, dan kemarin kita sampai halaman ini, diagonal sisi dan bagaimana mencari mencari panjang diagonal sisi. Yang kesimpulannya adalah kita perlu mengetahui apa itu teori Pythagoras. Di video pertama sudah disinggung teori Pythagoras, tapi ada baiknya saya ulangi lagi di video yang kedua ini. Teori Pythagoras ini berfungsi di pembahasan ketika ada segitiga siku-siku, maka berarti ada sisi miringnya. Segitiga siku-siku kan seperti ini ya, ada dua garis yang saling tegak lurus. Saling tegak lurus itu sudutnya 90 derajat. Di sini 90 derajat. Nah, ketika ada dua garis yang saling tegak lurus, maka akan ada garis yang miring di sini. Nah, gimana cara mencari garis miring itu yang ditemukan oleh orang yang bernama Pythagoras. Jadi misalnya sisi garis yang lurus ini kita kasih simbol A, yang garis lurusnya lagi adalah B, dan yang miringnya adalah kita kasih simbol C. Maka secara kesimpulannya C kuadrat, panjang C kuadrat ya, C dikuadratkan itu panjangnya sama dengan panjang A dikuadratin ditambah panjang B dikuadratin, begitu. Ini yang ditemukan yang konon ditemukan oleh orang yang bernama Pythagoras. Karena C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Dengan adanya formula ini berarti misalnya kita ganti A-nya ini dengan, misal A-nya adalah 6 ya, A-nya adalah 6 dan B-nya adalah 8 misal. Maka kita ingin mencari berapa panjang sisi miringnya. C adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadrat adalah 6 dikuadratin tambah 8 dikuadratin di dalam akar, maka hasilnya 36 tambah 64 akar 100 sama dengan 10. Nah, panjang C adalah 10. Ini yang diyakini ditemukan oleh orang yang bernama Pythagoras. Teori Pythagoras. Konteks garis miring di antara dua garis yang saling tegak lurus ini selalu kita temukan di pembahasan dimensi 3 ini, yaitu tatkala kita melihat kepada kubus, yang mana kubus adalah bangunan segi 4 yang mana ya panjang, tinggi, dan lebarnya sama panjang. Maka ini adalah sudutnya semua 90 derajat. Walaupun kita lihat di secara gambar
seakan-akan miring, tapi ini sudutnya 90 derajat semua. Kita bisa lihat ruangan yang ada di dalam yang kita di dalamnya. Di ruang kelas, di ruang kamar, biasanya bentuknya adalah kubus. Maka ABC ini adalah sudutnya 90 derajat. ADC ini juga 90 derajat. BFG itu juga sudutnya 90 derajat. Dan seterusnya. Sehingga di sini sangat banyak kemungkinan penggunaan teori Pythagoras untuk mencari panjang sisi yang miringnya. Kemudian kita beralih ke halaman selanjutnya. Sekarang dia bikin balok. Balok ya, kita tebelin titik-titiknya. Balok ini adalah persegi panjang yang dibikin 3 dimensi ya. Jadi alasnya persegi panjang namun dibikin tinggi. Kalau berbeda dengan kubus, kalau kubus kan persegi 4 alasnya. Kalau ini persegi panjang. Baik, ini ya. Nah, jadi kita punya balok Oke, di sini ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, titik H. Selalu pertanyaannya adalah diagonal, ya. Panjang bisa di sini. Balok A, B, C, D, F, G, H memiliki panjang AB 8. Kok gambarnya beda ya? Salah ya, bukan 8. Ini sesuai gambar aja kita bikin ya. AB 36 cm. BC di sini 20. Dan tingginya 12 GC, bukan 3. Berapakah jarak, pertanyaannya, berapakah jarak dari titik A ke titik G? Dan kita lihat titik G ini adalah dia menyeberangi ruangannya. Dia adalah garis antara dua titik sudut yang saling di pojok. Ini di pojok kiri bawah dan ini di pojok kanan atas. Jadi sini menyeberangi ya. Sehingga kalau kita bikin garis, maka kita bisa bikin garis seperti ini. Kita bisa bikin garis seperti ini. Sebentar ya. Pertama, dia adalah titik antara dari A ke G. Oke. Ini A, ini G. Oke. Nah, A ke G ini adalah garis antara dua garis yang saling tegak lurus. Mana garis yang tegak lurusnya? Garis yang tegak lurusnya adalah A ke C dan C ke G. Ini tegak lurus. A, C, C, G dan G ke A. Nah, ini sisi miringnya. Itu ya, mudah-mudahan bisa dilihat. Sehingga kita bisa bikin di sini. Dan ini ada titik C. Ya, sesuai di gambar. Namun di gambar terlihatnya miring gini kan. Miring, tapi kita bikin garis yang enggak miringnya. Sehingga pertanyaannya adalah berapa panjang ini ke sini. Apa aja yang sudah diketahui? Yang sudah diketahui adalah
36 di sini. Dan ini 20. Dan ini sisi miring. Karena apa? Yang ditanya adalah ini, sisi miring AG. Namun yang diketahui adalah panjang C ke G-nya 12 cm. Sedangkan panjang A ke C-nya ini pun belum diketahui. Panjang A ke C belum diketahui. Yang mana A ke C ini pun juga adalah sisi miring dari titik sudut A, B, C gitu ya. A ke B 36, B ke C 20 cm. Dengan demikian, maka kita dituntut oleh soal untuk mencari dulu panjang A, C-nya. Karena AC-nya belum diketahui, yang diketahui cuma CG-nya. Sedangkan rumus Pythagoras, dia rumusnya adalah A kuadrat, yaitu sisi yang ini ditambah B kuadrat, sisi yang ini baru diketahui sisi miringnya. Adapun yang ini, yang baru diketahui adalah sisi tegaknya, sisi bawahnya belum. Namun sisi bawahnya pun kita lihat bahwa ini adalah sisi bawahnya A ke C. Ini pun hakikatnya adalah sisi miring dari A, B, C. Sehingga untuk panjang A ke C ini kita cari dulu dengan menggunakan Pythagoras juga. Yang mana rumusnya adalah panjang AC, yaitu panjang sisi miring, adalah panjang AB dikuadratin ditambah panjang BC dikuadratin. Maka kita bisa menerima bahwa ditulis oleh pembuat bukunya, AC, panjang AC adalah akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sebagaimana ini adalah rumus dasar teori Pythagoras. Maka kita udah tahu bahwa AB 36, kita masukin aja 36 di sini. Ditambah dikuadratin ya, lalu ditambah BC. BC-nya ada 20. Sudah kita ketahui 20 kuadrat berapa. Nah, 36 dikuadratin adalah 1296. Ditambah 20 kuadrat adalah 400 di dalam akar pangkat gitu ya, di dalam akar. Maka kamu tambahin hasilnya 1696. Setelah disederhanakan, 1696 adalah 4 akar 106. Sehingga panjang AC adalah 4 akar 106. Di sini nih, 4 akar 106. Oke, di sini adalah panjang AC 4 akar 106. Dari mana? Sudah dihitung di sini. Maka kita bisa masukkan di sini panjang AC adalah 4 akar 106. Udah tidak tanda tanya lagi, sudah dihitung. Dari gambar ini kita bisa mengetahui langsung bahwa untuk mencari sisi miringnya sudah terpenuhi semua kebutuhan, yang mana menggunakan teori Pythagoras, panjang sisi miring adalah akar dari kuadrat sisi yang tegak lurusnya. Berarti di sini adalah AC dikuadratin ditambah CG dikuadratin ya. AC-nya adalah 4 akar 106 dan CG-nya adalah 12. Maka kita lihat di buku ini panjang AC sebagaimana yang bukan AC, panjang AG, yaitu panjang dari sisi ini ke sudut ini adalah AC kuadrat ditambah CG kuadrat. AC kuadrat adalah berapa panjang AC-nya? Panjang AC adalah ini 4 akar 106 dikuadratin ditambah CG kuadrat. CG adalah 12, jadi 12 kuadrat. Berapa 4 akar 106 dikuadratin? Ya, 1696 sebagaimana di sini dikuadratin 1696. Tambah 12 kuadrat 144. Tambahin 1696
tambah 144 sama dengan 1840 di dalam akar. Ingat ya, di dalam akar. Berapa 1840 diakarin? Sama dengan 4 akar 115. Sehingga sudah didapatkan panjang AG adalah 4 akar 115. Akibatnya diperoleh panjang AG adalah 4 akar 106. Jadi jarak titik A dan titik G pada balok A, B, C, D, F, G adalah 4 akar 106 cm. Semoga Allah berikan kemudahan buat kalian memahaminya. Silakan dibuka dan dikerjakan dengan tangan sendiri agar lebih menghayati, dan mudah-mudahan dengan menulis sendiri, tahapan-tahapan bekerjanya juga dikerjakan sendiri. Mudah-mudahan menjadi memahami pelajarannya. Intinya di dalam bidang dimensi 3 itu bidang dimensi 3 yang bentuknya balok atau kubus, yaitu yang ada sudut-sudut 90 derajat, maka sangat mungkin dikerjakan mencari panjang sisi miring, yaitu yang namanya diagonal, dengan menggunakan Pitagoras. Selain kamu harus hafal rumus Pitagoras dan juga mengerti cara menggunakannya, dibutuhkan juga setelah izin Allah kejelian dalam melihat gambarnya dan mengambil kesimpulan bagaimana cara menghitungnya. Identifikasi mana sisi miring dan identifikasi mana yang bukan sisi miring. Karena di teori Pitagoras selalu dihitung asalnya adalah sisi miring adalah sisi mendatar dikuadratin ditambah sisi yang tinggi dikuadratin. Ya, maka harus bisa mengidentifikasi mana yang sisi miring, mana yang bukan sisi miringnya. Mungkin sampai sini dulu. Silakan dicatat dan diulang lagi pelajarannya jika masih ada yang belum paham. Di sini ada beberapa soal dari aplikasi bentuk yang lain. Ada limas. Ada apa lagi di sini? Ada kubus. Intinya di sini punya dasar persegi 4, sebagaimana limas dasarnya adalah persegi 4. Barakallahu fiik, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.